Iman hijrah jihad kan begitu. Kan sampai pesan-pesan dakwah kita. Itu seluruh penduduk negeri kafir itu adalah penduduknya kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sahabat Yayasan Hubul Waton Indonesia 19, alhamdulillah pada sore ini kita berada di alam terbuka di Lui Pengaduan yang dikelola oleh Yayasan Hubul Waton Indonesia 19. Sore ini kita mau ngobrol santai, ngobrol untuk menyejukkan iman kita. Luar biasa, sore ini kita akan bicara dengan pertama Ketua Yayasan Hubul Waton Indonesia 19, Mas Hendy Soehartono. Assalamualaikum Mas Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Yang boleh dibilang ini jadi rumah keduanya ketua yayasan ini, karena lebih banyak di sini daripada di rumahnya sendiri. Tapi insya Allah hasilnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, sore ini kita kedatangan Al-Ah Ustadz Abu Ghozi. Beliau ini sebetulnya baru sekitar 3 bulan ya, menghirup udara segar. Sudah mengalami satu peristiwa yang memang dialami oleh para mantan napiter. Assalamualaikum Ustadz Abu Ghozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Jazakallah khair. Wa iya. Bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Sambil istirahat, membawa keluarga juga ya. Ya, alhamdulillah. Menikmati Qadarullah. suasana indah di alam Sentul Selatan ini. Kita ngobrol-ngobrol nih. Pertama saya ingin ke Mas Hendy dulu. Bagaimana gerak dari Hubul Waton Indonesia 19, di samping yang mungkin sangat sudah dikenal, yaitu beberapa usaha-usahanya, baik dari pertanian, kemudian peternakan sapi, kemudian juga pengelolaan agrowisata di Lui Pengaduan ini. Tapi ada sisi lain yang juga merupakan jejak dari Yayasan Hubul Waton Indonesia 19 ini adalah jejak dakwahnya. Nah, pandangan Mas Hendy ini gimana tentang sisi dakwah dari Yayasan Hubul Waton Indonesia 19? Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah kami di sini berdakwah tidak melulu dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Kenapa dengan perbuatan? Karena dalam salah satu teori dakwah itu bikudri ukulihi, sesuai kadar pemikirannya. Kalau kita di sini di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat hanya mengandalkan perkataan-perkataan kita saja, mungkin nggak akan sampai pesan-pesan dakwah kita kepada mereka. Nah, kita di sini berupaya dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Mungkin kita tidak banyak informasi atau menginformasikan, mempublikasikan tentang gerakan sosial kita, tidak, tapi kita tetap menjalankan. Karena beda nanti kalau kita target kita untuk publikasi dengan target kita realisasi, itu nanti hasilnya akan beda. Kalau publikasi nanti realisasinya akan kurang. Tapi kalau kita kejar realisasinya, publikasi otomatis akan datang sendiri, seperti itu saja. Jadi kita berupaya selalu berdakwah ini dalam segala sisi. Karena saya di sini mampunya dengan pergerakan, itulah yang saya isi.
Seperti itu, Ustaz. Jadi dakwah dengan lisanul hal ya. Ya, Dengan bahasa perbuatan katanya memang jauh lebih fasih Betul. dari hanya dengan teori-teori atau dengan ucapan-ucapan. Meskipun dakwah ucapan itu juga penting, Sangat. tapi jauh lebih fasih daripada sekedar kita berkata. Dan ini memang sangat luar biasa ya, karena kita tahu latar belakangnya Mas Hendy Suhartono ini alumni UIN sebenarnya. Beliau ini dari filsafat ya, tapi juga pernah terkena kasus masuk dalam kategori kasus bom buku dan sempat di Pasir Putih. Siap. Di Nusa Kambangan. Kemudian saya ke Ustaz Abu Ghozi ini juga sama ini. Tadi saya katakan baru bebas ya. Pernah dideportasi juga ya. Alhamdulillah pernah. Pernah ya. Baru sampai di Turki ya. Turki. Terus dipindahkan dideportasi ke Indonesia. Iya. Kemudian ada beberapa kasus termasuk ada sangkut dengan bom Bandung ya. Betul. Akhirnya juga menempati tempat yang sama di Pasir Putih yang juga pernah ditempati oleh Mas Hendy. Satu alumni kita. Iya. Ini sebetulnya apa backgroundnya hampir sama ini, gitu kan. Tapi saya ingin melihat sisi lain dalam hal dakwah, sebagaimana boleh dibilang ada dua dunia nih yang pernah dialami oleh Ustaz Abu Ghozi. Dunia ekstrim dan kemudian alhamdulillah insya Allah di dunia yang wasatiyah ya. Dunia yang tidak ekstrim, tidak radikal ekstrim. Saya ingin melihat bagaimana pandangan Ustaz Abu Ghozi ya, ceritalah tentang pengalamannya sampai kemudian bagaimana dakwah ke depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Terima kasih atas undangannya ya. Saya dengan insya Allah sahib lama. Saya betul kangen sebelum bertemu nanyakan Ustadz Haris ya. Ini satu pergerakan dalam dunia persilatan dulu. Dunia persilatan ya dari tahun 97, 96. Qadarullah Allah mempertemukan pada hari ini dan saya diundang ke sini. Alhamdulillah rasa kangen saya itu terobati ya dengan Ustadz Haris dan rekan-rekan yang ada di sini. Alhamdulillah. Menyangkut tentang pengalaman Ustadz, sebetulnya ketika saya dalam dunia pergerakan, dari mulai pemberangkatan dunia persilatan NII ya, dari NII itu sendiri, waktu itu saya merasa bahwa ada salah satu konsepsi bahwa seluruh ini persepsi yang dulu kita pegang ya, yang ada di NII dulu ya, seluruh penduduk negeri kafir, ini seluruh penduduk negeri kafir itu adalah penduduknya kafir. Begitu. Ini pengalaman dulu. Pengalaman dulu, sehingga dari persepsi tersebut itu melahirkan pemikiran-pemikiran yang lain. Karena didorong dengan emosi gitu kan, memakai dalil secara tekstual tanpa memakai referensi salaf. Begitu. Sehingga dengan berjalannya waktu, singkat cerita tahun 2015 ya, ketika setelah adanya ISIS, saya berangkat ke Turki ya, bergilir gitu. Karena merasa aspirasi saya waktu itu terdorong bahwa apa yang ada di dalam benak saya sendiri, Ustadz Haris juga kan pernah merasakan. Ya. Jadi mau hijrah lah. Mau hijrah kan begitu, karena konsepnya dulu itu iman hijrah jihad kan begitu. Nah, saya berangkat ke Turki menyangkut saya dideportasi dari Turki waktu itu ya. Saya sendiri kena dengan otoritas Turki, lalu deportasi ke Indonesia. Nah, di situ saya belum menyadari langkah kita seperti apa, masih kekeh gitu ya terhadap pemahaman yang awal begitu, pemahaman yang awal. Karena waktu itu terus terang kalau saya itu one man show ya. One man show ya. Kita tahu udah kalau di NII itu kalau disebutkan ada kata pepatah, kalau di darat itu harus jadi singa, di laut harus jadi hiu, kalau di itu di udara itu harus jadi elang begitu. Nah, prinsip
itu dipegang begitu. Tapi tanpa didasari dalil yang qat'i. Iya. Ya, dibarengi dengan emosi. Nah, singkat cerita ketika saya sendiri pulang dari Turki, lalu bebas antara 8 bulan dan 9 bulan, waktu itu ada undangan pengajian tabligh akbar di Jalan Muhammad Toha di Bandung. Di Bandung di Muhammad Toha dengan orang-orang JAD. Kebetulan waktu itu saya mengisi tabligh akbar waktu itu. Nah, waktu itu ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda yang menyerempet kepada bom. Begitu, menyerempet kepada bom. Nah, singkat cerita, saya nggak jawab di situ. Nggak jawab di situ karena itu pertemuan umum. Setelah itu ada beberapa orang datang ke masjid saya ke Garut. Nah, di Garut ada beberapa orang yang ingin membuat bom. Dari situ mulainya saya tertangkap. Iya. Dari situ, yaitu orang-orang Bandung sampai saat sekarang masih ada yang di dalam, begitu. Nah, ketika singkat ceritanya saya ditangkap waktu itu di Sukabumi, lalu dimasukkan ke Makobrimob sampai saya masuk ke Pasir Putih. Alhamdulillah 3 bulan saya bebas gitu ya. Sebelumnya ini 3 bulan bebas. Oh iya. Ya, singkat ceritanya begitu Ustaz. Itu pengalaman singkat sekali gitu kan. Nah, adapun sebagai planning kita untuk ke depan, dakwah kita untuk ke depan, kita sedikit di dalam salah satu hadis sudah kita pada memahami ya, ar-rahimuna yarhamur rahman kalimatnya. Iya. Kita sudah pada paham dengan hadis tersebut ya. Iya. Begitu. Jadi kalimatnya sedikit melihat konteks Nabi saja, Nabi pernah ada yang menyakiti, ada yang memusuhi yang sangat sengit, yang namanya Umayyah bin Sofwan. Umayyah bin Sofwan itu orang yang paling sengit memusuhi Nabi. Tapi Nabi malah memberikan unta yang begitu banyak kepada Umayyah bin Sofwan. Itu contohnya Rasulullah ya. Dakwah Rasulullah seperti itu. Bagaimana sikap rahmannya. Rahmannya begitu. Maka lahirlah ar-rahimuna yarhamur rahman. Iya. Kan begitu. Jadi artinya kalau kita melihat dari konteks ayat tersebut, Rasulullah yang paling sengit yang disebut Umayyah bin Sofwan ya dibeli oleh Rasulullah. Kita mengambil contoh dari situ saja dulu. Ya. Contoh dari situ, kan? Begitu. Jadi artinya kita belajar, saya sendiri untuk ke depan harus belajar proporsional, ya. Harus belajar proporsional. Ya, di mana? Artinya membangun ke depan, membangun dakwah yang rahmatan lil alamin. Nah, itu. Itu juga termasuk yang menjadi misi, menjadi visi dan misi secara umum yang ada di Yayasan Hubul Watan Indonesia 19 Ustaz Abu Ghazi ya. Jadi memang kenapa kemudian membolehkan bahkan membiarkan atau kadang sampai menganjurkan orang untuk melakukan kekerasan, melakukan pengeboman misalnya, itu kan memang didasari karena di luar daripada orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang satu kelompok dengan kita, itu adalah orang-orang yang memang tidak orang-orang yang berhak boleh ditumpahkan darah. Itu makanya orang mudah gitu kan. Menarik ya kalau ke depan dakwahnya seperti itu. Mungkin juga ini bisa sejalan nih, bisa melakukan sinergi juga ya dengan apa yang dilakukan oleh Yayasan Hubul Watan 19 atau kita sering singkat dengan HWI 19 gitu. Jadi ke depannya seperti itu. Tapi juga kalau kita mau dengar tadi saya bilang latar belakangnya Mas Hendy ya, itu juga ada kemiripan, bahkan kalau ini bukan sekedar menganjurkan tapi menjadi pelaku gitu kan. Nah itu gimana tuh sampai ngambil jalan kayak gitu Mas Hendy tuh. Ya tadi jadi sering saya katakan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu tidak salah ya, tapi salah saya yang memahami ayat-ayat itu ya. Kata jihad di dalam Al-Quran juga tidak salah, Iya. tapi salah saya yang memahami kalimat-kalimat dan ayat-ayat jihad itu. Dan saat itu memang saya terpancing oleh media, Ustaz. Lagi-lagi media itu ya gila. Waktu itu memang belum separah sekarang. Waktu itu saya melihat video pembantaian Muslim di Palestina, juga pembantaian Muslim di Ambon. Iya. Dari mata turun ke hati ya. Dari situ langsung saya berpikir apa yang saya bisa buat untuk saudara-saudara Muslim saya di Palestina dan Ambon. Hanya saja saat dengan itu pengaruh media dengan tadi. pengaruh media tadi. Iya.
Hanya saja saat itu saya kurang baca, kurang banyak melihat jendela-jendela di luar sana. Hanya terbatas apa yang saya pahami. Langsung saya ambil kesimpulan. Langsung kita beraksi. Kita memang tanpa ada jaringan kemana-mana. Jadi artinya tidak ada tutor. Kita hanya memanfaatkan internet. Informasi dari internet, ilmu dari internet kita gali dari sana. Dan ya hasilnya ya bom buku itu. Ya, jadi garis besarnya saat kenapa saya bisa jawabannya kenapa saya bisa tergelincir ke sana itu karena kurang baca pengaruh media dan pemahaman yang saya miliki saat jadi itu tidak kurang. ada Tidak tabayun pembanding gitu ya. tidak ada tabayun itu Ustaz. Itu berarti memang jadi perhatian nih Jadi buat perhatian. generasi berikutnya Betul. ya. Artinya Betul, apa yang betul. kemudian kita lihat di media Belum tentu. tidak serta-merta kemudian kita melakukan hal-hal yang menurut tafsiran kita sendiri. Ya. Tapi bukan sebagaimana apa yang diperintahkan, dicontohkan ya oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, khair, saya rasa ini pelajaran berharga lah ya. Kemudian kita ini bincang-bincang singkat nih, Mas Sad Abu Ghazi nih, ada tambahan lain? Bagaimana pandangan antum sekarang tentang kehidupan masyarakat kaum muslimin yang ada di negeri ini dan bagaimana kemudian kita harus menjalin atau membangun sebuah hubungan menurut ajaran Islam. Di dalam surat Al-Imran ayat 110 ada kalimat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalimatnya itu kalau menurutkan kaidah usul fikih itu bukan kalimat muqayyad. Ya. Ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalimatnya untuk manusia. Manusia mana saja. Jadi terbatas kaum muslimin. Tidak terbatas oleh di situ bukan muqayyad, ya. Linnas. Seperti di ayat yang lain surat Al-Qasas, berbuat baiklah kalian itu kepada manusia seperti Allah berbuat baik kepada kalian. Nah, itu salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala-nya. Berangkat dari situ, kamu itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya. Jadi kalau ingin menjadi umat yang terbaik, artinya kita harus khairun nas kata Rasulullah, anfa'uhum linnas. Itu misi kita di sini. Ya, itu kan sebaik-baiknya manusia itu yang lebih memberikan manfaat kepada manusia. Nah, itu ya. Di dalam dua ayat itu dan salah satu hadis itu kita kalau kita melihat Imam Nawawi itu sudah cukup untuk pegangan kita untuk diaplikasikan ya. Jadi kita saat sekarang ketika tadi saya dengar dari Ustadz Hendy mengatakan persuasif terhadap masyarakat itu bukan hanya dengan lidah kan, dengan lisan, tapi persuasif pendekatan dengan hal gitu ya. Perbuatan. Kita di situ tidak memandang ini kelompok mana, muslim mana. Yang penting kebahagiaan kita ini adalah kebahagiaan orang lain. Nah, kalau kita sudah bisa menancapkan seperti itu, kita insya Allah sudah bisa mengaplikasikan ayat tersebut, begitu Ustadz? Ya, gitu. Mungkin seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai tapi bermanfaat ini ya. Mudah-mudahan ilmu ini Ustaz. Iya, ilmu ini. Ini kita bilang obrolan yang kalem tapi dalam. Insya Allah. Seperti itu. Jazakallah khair, Mas Hendy. Sama-sama, Jazakallah khair juga Ustaz Abu Ghazi, teman lama yang terpisah lama, tapi dengan takdir Allah dipertemukan di sini. Alhamdulillah, amin. Sebelumnya bertemu dulu di Purwakarta, kemudian bertemu di sini. Mudah-mudahan kedepannya pertemuan kita membawa manfaat untuk kaum muslimin, amin. Juga kepada seluruh umat yang bukan hanya sekedar Indonesia, tapi juga apa yang kita mampu untuk kita jangkau dalam kebaikan. Betul. Terima kasih sahabat Yayasan Hubul Waton 2019. Semoga obrolan ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.